Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu wa iqtafa amma ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali berkumpul di majelis yang penuh barakah ini insyaallah berkat anugerah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan mempunyai kita dengan taufiknya sehingga kita dapat menghadiri majelis-majelis yang seperti ini, sehingga kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Utamanya di dalam meminta taufik yaitu untuk menuntut ilmu dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta terus tambahan taufik supaya dapat menghadiri majelis, supaya dapat belajar terus, supaya bisa beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya belajar. Ya, kalau ibadah tanpa belajar itu tidak bisa. Kalau ibadah tanpa belajar tidak bisa. Kita ibadah, ahli ibadah tapi tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus belajar supaya apa? Supaya ibadah kita benar. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara wudu, bagaimana tata cara istinja, bagaimana tata cara mandi besar. Ya, itu semua harus kita pelajari supaya apa? Supaya ibadah kita ini benar. Paham ya? Dan ini termasuk ilmu yang fardu ain. Fardu ain dikatakan di dalam kitab Zubat, wal ilmu asna sa'iril a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu ini adalah asna sa'iril a'mal, sebaik-baiknya amal soleh yang dilakukan oleh manusia adalah ilmu. Ilmu sebaik-baik amal soleh yang kita perbuat. Paham ya? Ilmu ini adalah bentuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Fafarduhu ilmu sifatil fardi ma ilmin ma yahtajuhu al-muaddi. Kemudian yang fardunya ilmu itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang ilmu fardu ain, wajib bagi setiap individu. Ada yang itu ilmu fardu kifayah. Kemudian ada ilmu sunnah. Ilmu apa? Ilmu fardu ain itu dikatakan dalam Zubat fafarduhu ilmu sifatil fardi, yaitu mempelajari bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu fardu. Kita punya anak kecil, ya, jangan diajari pegang HP dulu. Diajari apa? Diajari bahwa Allah Subhanahu wa taala Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, Allah Subhanahu wa taala Maha Mengadab dan lain sebagainya. Ya, dikasih tahu sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala dulu. Sifat wajibnya Allah ada 20, sifat mustahilnya Allah Subhanahu wa taala ada 20, sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala ada 1 sifat. Itu diajarkan dulu. Itu fardu ain bagi setiap manusia. Kalau kita jenggot sudah ubanan, rambut sudah ubanan, enggak tahu sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang wajib ada berapa, sifat Allah yang mustahil ada berapa, sifat Allah yang jaiz ada berapa, mending kita sekarang dimandi disolati. Bang, kalau kita tidak tahu, dosa berarti kita dosa. Makanya inilah gunanya taklim, gunanya hadir majelis taklim seperti itu. Kalau kita tidak tahu, yang fakabbir alaihi wafat, fakabbir alaihi arba'an wafatihi. Takbirlah kamu di depan dia 4 kali karena dia sudah meninggal. Bang, hidup tapi tidak berilmu itu sama saja meninggal. Kemudian apa? Ma'ilmi ma yahtajul mu'addin min fadli dinillahi bid-dawami. Kemudian belajar tata cara sholat, belajar tata cara wudu, belajar tata cara istinja, belajar tata cara bersuci, belajar tata cara tayamum dan lain sebagainya. Ini termasuk ilmu fardu ain bagi setiap individu muslim. Tidak bisa kita wakilkan, tak wakil ente sing hadir majelis. Tidak bisa seperti itu. Paham? Atau cukup di keluarga saya ini ada 1 orang aja yang tahu. Cukup bagi mereka. Itu juga tidak bisa. Setiap muslim harus tahu hukumnya sholat, harus tahu hukumnya wudu, harus tahu hukumnya mandi besar. Setiap muslim tidak bisa. Cukup anak saya ustaz, saya tidak usah mengaji sudah. Cukup anak saya saja yang jadi ustaz. Memang ente kalau masuk surga pakai tiketnya anak ente, Pak? Karena bisa tiket harus masing-masing. Ente masuk stasiun tiket 1 ya harus untuk 1 orang. Kemudian apa? Ma'ilmi ma yahtajul mu'addin fadlillahi bid-dawami katuhri was-sholati was-siyami
wal bai'i lil muhtaji litabayu'i wa zahiril ahkami lis-sana'i. Kemudian belajar tata cara jual beli termasuk fardhu ain. Ya, termasuk fardhu ain tata cara jual beli. Alhamdulillah kita belajar sekarang tata cara jual beli, transaksi, bagaimana transaksi dengan orang lain, transaksi maliyah, transaksi dengan harta, gimana caranya. Alhamdulillah kita belajar. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Kalau kita udah tahu ya eman-eman, paham ya? Eman. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau kita itu pengen mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala gampang. Dengan cara menuntut ilmu kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cepat jadi walinya. Orang alim cepat jadi walinya. Kata Imam Syafi'i, kalau bukan ulama ini sebagai walinya Allah, kalau misal Khairul ini seorang alim, orang yang alim, kiai. Kalau dia ini bukan walinya Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala nggak punya wali. Siapa lagi kalau bukan orang alim yang jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak menciptakan seorang wali dari orang bodoh, nggak menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak menciptakan wali, tidak memilih seorang wali karena daripada golongan orang yang tidak mengetahui ma'rifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua awliyahnya Allah Ta'ala ini adalah orang alim. Kalau kita pengen jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kudu alim, kudu ngerti. Kalau sudah ngerti, nikmat hidup kita. Sudah alim, walinya Allah Subhanahu. Minta apapun dikasih sama Allah Subhanahu. Ulama-ulama orang-orang dulu itu dari mulai kecil, anaknya itu sudah diajari ilmu. Dari mulai kecil. Dalam manaqibnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. 7 tahun. Umur 10 tahun sudah hafal kitab hadis Muwatta Imam Malik. Hafal hadis, kitab hadis Muwatta karyanya Imam Malik gurunya. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Anak kita umur 7 tahun main ngepep itu mungkin. Ya. Masih main game online. Itu 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Sayyidina Sufyan bin Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu, ini dengarkan. Umur 4 tahun sudah ngajar di Masjid Jami' Azhar. 4 tahun. 4 tahun. Anak kita masih membeleng. 4 tahun ngajar di Masjid Jami' Azhar. Itu di depannya orang-orang berimamah semua. Di depannya orang-orang berimamah. Kalau beliau nangis, umur 4 tahun nangis wajar, manusiawi. Nangis, nanti abahnya itu nyuruh satu orang khadam pembantu untuk mendampingi beliau kalau ngajar. Kalau nangis, pembantunya bawa susu, didotin ke Imam Sufyan bin Uyainah ini tadi. Umur 4 tahun. 4 tahun, bayangin. 4 tahun. Allah SWT kalau menginginkan kebaikan untuk seorang hamba pasti diajari ilmu. Kalau kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan untuk kita, maka kita akan digampangkan untuk mencari ilmu. Itulah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar, makanya terus belajar. Berapa banyak orang-orang yang seperti itu ya? Berapa banyak orang-orang yang seperti itu? Ada salah satu syekh lagi dikatakan anak saking zakitnya anak, pemberi daripada anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal yang sangat tinggi. Anak ketika umur 40 hari, anak disunat. Itu ketika anak disunat, anak ingat siapa yang menyunat anak. Pisau setelah menyunat ditaruh mana, anak ingat. Anak ingat. Siapa yang menyunat anak itu anak ingat. Bukan karena dikasih tahu loh ya. Kemudian pisau setelah menyunat anak, pisaunya itu ditaruh sebelah mana, saya ingat. Itulah pemberian Allah Subhanahu. Gak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu. Jangan kita heran, masa umur 4 tahun sudah ngajar seperti itu. Masa umur 40 hari masih merah muda warnanya. 40 hari sudah ingat seperti itu. Bahkan ada yang lainnya umur 14 hari ketika abahnya akikoh. Seorang imam ini ada umur 14 hari ketika abahnya undangan akikah. Akikah untuk anaknya ini tadi bayi 14 hari masih belum bisa melihat. Abahnya itu nyuruh anaknya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hei anak, kamu berdiri salaman sama orang yang hadir di masjid ini." Berdiri anaknya, subhanallah. Berdiri salaman sama orang. Kita kira ini mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah jadi walinya Allah, minta apapun dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah ini dari mana? Karomah ini dari kedekatannya dia
bentuk daripada karomah. Karomah ini artinya pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang gemar melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikatakan juga Syekh Ma'ruf Bajamal, seorang guru Syekh Ma'ruf Bajamal namanya, punya murid Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, punya murid Syekh Abu Bakar bin Salim, datuknya para Sadah bin Syekh Abu Bakar bin Salim itu loh, seperti Habib Umar bin Hafid dan sebagainya. Itu datuknya namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Ma'ruf Bajamal ini sedang ngajar kitab Awariful Ma'arif, kitabnya Syekh siapa namanya? Lupa nah. Kemudian setelah itu belajar tentang karomahnya aulia. Belajar tentang karomahnya aulia. Menerangkan aulia ini seperti ini karena kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada mereka dan sebagainya. Akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim ditanya, "Guru, gimana sih karomah ini? Gimana karomah ini?" Dipraktekkan sama gurunya. Pak, gurunya ngambil pohon kurma, di depannya ini ada hidangan kurma, diambil sama guru dimakan. Dimakan, bijinya dilempar ke tanah, pluk, subhanallah, langsung jadi pohon kurma. Langsung jadi pohon kurma. Kemudian, ayo coba ente sekarang, nak katanya. Syekh Abu Bakar bin Salim ditantang sama gurunya. Oh iya guru, orang-orang alim dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil sudah tidak pernah maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil sudah pegangannya sejadah tasbih terus, pegangannya kitab, pegangannya Al-Qur'an, hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya coba ente nak sekarang. Latihan, ya latihan. Kayak guru ngajari renang kan latihan coba. Pak, akhirnya diambil sama Syekh Abu Bakar bin Salim kurma yang dari pohonnya guru itu tadi diambil, dilemparkan ke Jabiyah. Jabiyah ini kolam untuk wudu kalau di Hadramut. Di masjid-masjid Hadramut itu ada kolam untuk wudu. Dilempar, setelah dimakan bijinya tadi dilempar langsung jadi ikan. langsung jadi ikan. Subhanallah ya, Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan tidak tanggung-tanggung kepada hambanya. Tidak tanggung-tanggung. Tapi syaratnya harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaratnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala banyak ibadah. Karena artinya wali itu apa? Al-wali hadza al-waliyu man wala ta'ata rabbih fayuwallihi. Wali ini adalah orang yang sering melakukan ketaatan kepada Allah taala, gemar melakukan ketaatan kepada Allah taala, akhirnya diangkat jadi wali. Orang yang diurusi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia gemar taat sama Allah taala, akhirnya dia diurusi urusan orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wali. Paham? Kalau ente pengen jadi wali, caranya harus ngerti, harus tahu agama dulu. Karena Allah taala nggak mengangkat seorang wali kecuali dari seorang yang alim. Maka itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk kita dapat menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhkan kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran selanjutnya tentang hawalah. Hawalah ini apa? Hawalah ini adalah memindahkan hutang. Contoh, ana hutang ke Sair 1 juta. Khairul hutang ke ana 1 juta. Ya, ana punya hutang sama Sair, pinjam hutang 1 juta, tak terima. Khairul hutang sama ana, pinjam uang 1 juta, tak kasih 1 juta. Ini namanya hawalah. Nah, hawalah ini gimana modelnya? Gampang, modelnya ana pindahkan hutang ana yang harus dibayar oleh Sair, ana pindahkan ke Khairul. Jadi Sair gak usah ngasih ke ana, tapi langsung ngasih ke Khairul. Itu namanya hawalah, memindahkan hutang. Paham ya? Memindahkan hutang seperti itu. Jadi Sair hutang sama ana hutang sama Khairul, segitiga seperti itu. Paham? Nanti ana gak usah lagi nagih ke Sair, dan Khairul gak usah lagi nagih ke ana. Cukup ana pindahkan hutangnya Sair kepada Khairul, biar Khairul langsung membayar ke Sair. Itu gak apa-apa. Tapi harus dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama syartu ridhal muhili wal muhtali. Yang pertama adalah syaratnya si muhil ana harus ridho. Si muhil ini syartu ridhal muhil ana, berarti ana harus ridho dan Khairul harus mau hutangnya dipindah. Maksudnya ana Khairul si Sair ini ngomong hutangnya antum, ya
hutangnya antum tak bayarkan ke Khairul aja. Oh ya tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa sebenarnya. Paham? Daripada daripada gimana sih tadi gambarannya? Kuali anak. Paham? Kuali. Sekarang anak gini, Sair hutang sama anak. Tahu lagi, Sair yang baju kuning hutang sama anak. Paham? Anak hutang sama Khairul. Iya. Sair punya hutang sama anak. Beb pinjam hutang, Beb pinjam uang, Beb berapa? 1 juta, tak kasih 1 juta. Kemudian suatu saat lagi anak berhutang sama Khairul. Anak pinjam hutang Rul 1 juta. 1 juta. Berarti kan Sair nagih ke anak nagih ke Khairul. Ya toh sebetulnya seperti itu kan. Sair nagih ke anak nagih ke Khairul. Daripada Sair nagih ke anak, mending tak suruh langsung ke Khairul. Itu namanya hawalah, memindahkan hutang. Yang pertama anak harus mau. Dan juga Khairul yang jadi korban. Khairul ini yang jadi korban itu harus mau juga kalau ditagih sama Sair. Paham? Mungkin kan kalau ditagih Sair ini keras, bandar misalnya. Misal maksudnya preman gitu lah. Kan kalau anak yang nagih ke Khairul gampang. Rul hutangnya Rul. Paham? Nah kalau tak pindah hutangnya, kamu langsung bayar ke Khairul. Khairul takut Sair preman kan. Nanti kan pas dia berabri kemana? Paham? Kan mending Khairul anak yang nagih ke Khairul seperti itu. Jadi harus ada ridhonya semua. Itulah namanya hawalah. Itu syarat pertama, harus ada ridho, kerelaan dan kesepakatan. Kemudian yang kedua, hutangnya harus sama semua. Sair hutang sama anak 1 juta, misal anak hutang sama Khairul 1 juta, sama-sama 1 juta. Jadi kalau tak pindahkan hutangnya enak, ya berapa hutangnya? Ya 1 juta. Penagihannya tetap 1 juta. Bukan seperti ini, Sair hutang sama anak 2 juta, anak hutang sama Khairul 1 juta. Nanti nagihnya gimana? Pak, nagih ke Khairul cuma 1 juta karena Khairul punya hutang sama anak cuma 1 juta. Makanya disyaratkan harus sama hutangnya, jenisnya sama yang dihutangi. Barang apa? Oh beras kafe. Paham? Ini bukan kesepakatan ya aslinya ya. Ini cuma kebetulan sama, akhirnya tak pindahkan aja hutangnya. Kalau uang semua, kemudian nominalnya berapa uangnya harus sama semua. Paham ya? Harus sama semua. Ini juga bisa terjadi transaksi di bank juga bisa. Hawalah namanya. Hawalah enggak? Hawalah namanya. Gimana? Contoh, anak punya uang cash. Anak datang ke bank, Mbak, sama tellernya, Mbak, apa itu namanya? Ya teller ya. Teller. Mbak, anak punya uang 10 juta. Tolong kirimkan ke Haji Akib. Berarti kan anak menghutangi dia hutang sama antum. Sama itu juga hawalah. Kalau di dalam agama namanya juga hawalah. Paham ya? Jadi seperti itulah gambarannya hawalah. Gampang, hawalah ini cuma sedikit pembahasan. Paham ya? Yang penting harus ada kesepakatan sama-sama ridho semua. Dan yang kedua, hutangnya harus sama semua. Nah kalau sudah hawalah selesai, sepakat semua, hutangnya Sair tak pindah ke hutangnya Khairul tak pindah ke Sair. Sair harus bayar kebalik, hutangnya Khairul tak pindah ke Sair nagihnya ke Khairul. Kalau seperti itu maka anak bebas. Anak keluar dari segitiga mana sudah bebas. Nanti si Sair nagihnya ke Khairul. Anak sudah bebas, selesai. Anak keluar dari segitiga itu. Nah, ini segala. Paham ya? Gampang kok. Iya kan gampang kan kalau dipahami. Gampang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.